Perbaiki sholatmu jika ingin menjadi baik hidupmu. Perbaiki sholat kita kalau ingin baik hidup kita. Perbaiki sholat keluarga kita kalau ingin baik kehidupan keluarga kita. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, perintahkanlah keluargamu sholat dan bersabarlah atasnya. Kami nggak minta rezeki darimu, kami yang memberi kamu rezeki. Ternyata Rasul ngajari kalau anakmu lahir, suruh ngajarin apa? Azan di kanan, qomat di telinga kiri. Betul. Jadi kalau bayi lahir, kanan suruh ngapain? Suruh ngapain? Azan. Kiri suruh ngapain? Qomat. Coba kalimatnya azan itu apa tuh? Hayya 'alas shalah. Betul. Hayya 'alas shalah. Dua kali. Lanjutannya apa? Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Jadi bayi lahir itu nggak diajarin yang lain. Bayi lahir nggak diajarin kamu kalau jadi orang pintar sukses, kamu kalau punya bangga sukses, kamu itu kalau pintar ceramah sukses, kamu kalau punya santri banyak sukses, kamu kalau punya sekolahan megah sukses. Enggak itu. Bayi lahir diajarin hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ayo sholat, ayo sholat, ayo sukses, ayo sukses. Ayo sholat, ayo sholat, ayo sukses, ayo sukses. Jadi sukses itu dalam apa? Sholat. Makanya untuk terima sholat harus meninggalkan dunia. Bumi, Mars, Jupiter, galaksi Bima Sakti, galaksi-galaksi yang lain, tinggalkan semua. Naik langit pertama lewat, naik langit kedua, naik langit ketujuh, naik Sidratul Muntaha sampai ujungnya jagat raya, baru diberi sholat. Bisa dipahami nggak ini? Jadi sholat ini satu hebatnya. Sholat itu ngambilnya harus di atas, nggak di bawah. Yang lain diterima di bumi, yang lain diterima di bumi. Sholat diterimanya di Sidratul Muntaha. Jadi karena kemuliaan yang luar biasa, sehingga sukses itu dalam sholat. Makanya orang kalau punya hajat disuruh sholat, orang kalau suntuk disuruh sholat. Kalau udah sholat beres itu hajatmu, kalau udah sholat hilang itu suntukmu. Tapi coba cek Bapak Ibu sekalian, cek. Ini saya bicara kurang lebih sekitar 40 menit kalau nggak salah. Saya nggak lihat jam dan saya emang nggak pakai jam, cuman feeling. Berapa menit Mas Eto? 35 menit tuh, mendekati 40 menit. Saya mau nanya sama ibu-ibu, boleh Bu? Bu, kalau sekolah PTN pertemuan tatap muka jam 7 pagi, jam 7 kurang seperempat anaknya masih tidur, ibu marah atau enggak marah? Marah atau enggak marah? Jam 7 kurang seperempat mau sekolah masih tidur, anaknya belum sholat subuh, anaknya belum sholat subuh. Saya mau nanya, ibu kalau bangunnya gimana? Ayo sholat atau ayo sekolah, ayo sekolah? Cek. Daripada ibu-ibu nanti berdusta, lebih baik tanya sama saksi. Bapak-bapak, itu biasanya ibu-ibu kalau bangunin anaknya yang belum sholat, tapi udah waktunya sekolah, yang diteriakkan ayo sholat atau ayo sekolah. Daripada difitnah sama bapak-bapak, lebih baik ibu ngaku. Teriakannya apa Bu? Sekolah atau sholat? Sekolah atau sholat?
terjadi perbedaan pendapat di kalangan ibu-ibu. Ya, yang tahu hanya malaikat, yang tahu hanya malaikat. Daripada nanti kita menuduh yang bukan. Tapi pengakuan dari ibu yang jujur, betul ya Bu ya, betul. Saya lebih khawatir anak saya nggak sekolah daripada anak saya nggak sholat. Kalau saya nggak dulu, nah bangun sholat, nggak sekolah nggak jadi masalah. Tapi kamu nggak sholat, awas. Bu, kalau anaknya sholat senang nggak Bu? Saya mau nanya Bu, pakaian sholat anaknya sama pakaian sekolahnya mana yang lebih ibu perhatikan? Nanti dicek, silahkan cek hati masing-masing. Bu, kalau anaknya sekolah nggak pakai sepatu, ibu protes nggak protes? Protes nggak protes? Kalau anaknya sholat nggak pakai kopiah, ibu protes atau biasa saja? Itu Masya Allah, banyak ibu-ibu jujur di majelis ini. Bapak-bapak, saya mau nanya boleh Pak? Boleh? Ya, ini pertanyaan yang Masya Allah. Kapan terakhir kali belikan sarung untuk anaknya? Lebaran sebentar lagi. Masya Allah, jadi beli sarung setahun. Masya Allah. Kapan terakhir belikan kopiah untuk anaknya? Kapan terakhir kali belikan baju takwa untuk anaknya? Kapan bapak dan ibu ngomong, nah kamu kalau sholat pakai baju takwa, sarung kopiah, I love you, harusnya kamu seperti ini. Kenapa ayah kok harus seperti ini? Soalnya Allah udah ngomong, setiap kali kalian mau sholat, pakailah pakaian kalian yang terbaik. Saya mau nanya, kita selaku orang tua, apakah kita pernah marah sama anak kita karena pakaian sholatnya semaunya? Kalau pakaian sekolahnya semaunya kita marah, bagus marah ketika anak nggak rapi mau sekolah, betul, itu pendidikan. Tapi menjadi kurang betul kalau kemudian sholatnya nggak kita perhatikan, sholatnya nggak kita utamakan. Kalau udah orang tua nggak perhatian sholat anaknya, maka Allah nggak akan perhatian kepada masa depannya. Anak itu akan menjadi ujian buat orang tuanya. Anak itu tidak akan menjadi orang yang bisa bahagiakan orang tuanya. Anak itu akan mengutamakan dunianya daripada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya nggak mengajarkan mengutamakan Allahnya daripada dunianya. Nanti akan jadi ujian. Na'udzubillah min dzalik. Pernah nggak lihat drama atau sinetron ketika ada orang tua milihkan jodoh buat anaknya, terus anaknya jawab, yang mau nikah bapak atau saya? Kalau yang mau nikah saya, biar saya milih sendiri. Kalau yang mau nikah bapak, sana bapak nikah saja. Ada nggak yang mirip-mirip begitu? Dipilihkan jodoh sama orang tuanya, melengos, masuk kamar, lari, kamarnya dikunci, kemudian pergi dari rumah, minggat, mengancam kalau tidak dibatalkan maka gak akan pulang. Ada nggak yang model begitu? Yang mengandung 9 bulan ibunya, yang mencari nafkah bapaknya, yang membesarkan orang tuanya, dicarikan jodoh dengan sungguh-sungguh oleh orang tuanya demi kebaikannya. Jawabannya, bapak dan ibu gak cinta sama aku, kalian hanya mencintai kalian sendiri, diri kalian sendiri. Masya Allah. Ada nggak anak model begini? Ada. Saya pernah ditanya sama seorang remaja putri, Habib, bagaimana kalau saya dijodohkan sama orang tua saya, sementara saya nggak suka?
Ini pertanyaan remaja. Saya jawab, jangan bantah orang tuamu, durhaka kamu nanti. Tapi jadi anak yang cerdas. Yang cerdas bagaimana? Sampaikan ke orang tuamu, ayah, ibu, anakmu ini mahal, ibu mengandung 9 bulan, ayah besarkan aku sampai sekarang, masa pilihannya hanya dia seorang? Siapkan 10 pilihan untukku, aku akan pilih dari 10 pilihan bapak, satu yang akan aku pilih. Itu baru namanya anak yang cerdas. Dia tidak bantah orang tuanya, tapi dia minta orang tuanya kasih banyak pilihan biar dia bisa milih. Masa dari 10 gak ada yang dia suka? Ikhwani rahimakumullah. Ini kalau anak dididiknya dengan sholat, dididiknya dengan Allah Ta'ala, dididiknya dengan agama, nanti jadinya seperti Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail diminta nyawanya, jawabannya apa? Ya aku al-masukmal, ayah laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Nyantai-nyantai saja. Sekarang ada anak, orang tuanya mau pinjam duit, marah anaknya. Ibu bapak kerja minjem uang, nggak pernah ngembaliin. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini sholat. Dulu ada satu ulama besar, Al-Habib Abdullah bin Al-Fakir Al-Idrus, leluhur saya, ditanya sama orang-orang, kamu kok bisa jadi ulama besar, resepnya apa? Jawabannya, saya pagi-pagi nyamperin ibu saya, mau saya ajak main waktu kecil, saya lihat ibu saya lagi sholat duha, kemudian saya cari ayah saya, nggak jauh dari situ, ayah saya juga lagi sholat duha. Kemudian saya cari pembantu rumah tangga, sekarang ART namanya. Ternyata pembantu rumah tangga saya lagi sholat duha. Karena seisi rumah lagi sholat duha, saya pun Allahu Akbar ikut sholat duha. Kalau zaman sekarang, saya samperin ibu saya lagi megang handphone, saya datengin ayah saya lagi megang handphone, saya datengin ART lagi sibuk telepon. Akhirnya saya duduk juga main handphone. Betul. Jadi yang salah siapa? Orang tua gak didik anaknya untuk agama, yang dia pikirkan hanya harta dan uang belaka. Sebentar lagi semua itu akan sirna, dan kalian saya pindah ke alam baka. Yang ada di sana hanya dua, wahai saudara, surga atau neraka. Siapa yang di sini memikirkan nasibnya di sana, maka dia akan bahagia selama-lamanya. Inilah puisi berakhirat huruf A di sekolah yang namanya Pemuda Alam. Rumah apa saya? Jelas semuanya? Apa? Bu, jelas ya Bu? Mau punya anak soleh, mau punya anak solehah, ya udah itu doa, ajak sholat. Kalau anaknya sholat sendiri bilang kamu belum sholat, walaupun sudah sholat, gak bernilai sholatmu sendiri, harus jamaah. Ini sekarang bapak ibu anak gak pernah jamaah, tapi nonton sinetron jamaah. Masya Allah. Bapak ibu anak enggak ke masjid berjamaah, enggak ke pengajian berjamaah, ke mall berjamaah. Betul. Ini harus diperbaiki. Kalau pengen bahagia itu gampang, gelar sejadah selesai. Makanya orang dulu itu bahagianya mudah di Indonesia ini, cuman duduk ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bahagia. Sekarang ini Masya Allah diajarin zikir la ilaha illallah, kapan rampungnya? Kapan selesainya? Gak selesai. Bu, akhiran, karena ini sudah malam. Ya sudah malam. Saya mau cerita dikit boleh? Nama saya Naufal, panggilannya Novel. Sesuai yang tertulis di KTP Novel.
Walaupun nama saya Naufal. Naufal itu salah satu artinya pria tampan. Salah satu artinya. Dari sekian banyak arti yang lain. Saya bisa ceramah gini nih, bukan karena saya pintar, bukan. Tapi karena apa? Karena doanya orang tua saya. Ayah saya almarhum ketika ngasih nama saya Naufal, itu cita-citanya sederhana. Dulu ayah saya tinggal di Jakarta, ayah saya tinggal di Depok dulu. Kemudian dari Depok pindah Surakarta. Saya punya kakak di Depok. Ayah saya waktu di Surakarta, lahir saya di Solo. Ingat masa-masa ayah saya masih di Jakarta. Di Jakarta itu dulu ada satu ulama besar, namanya Habib Naufal bin Salim bin Jindan. Ayahnya Habib Jindan, ayahnya Habib Ahmad. Habib Naufal bin Salim bin Jindan, ahli ceramah, ahli ilmu, orang soleh, masya Allah. Ayah saya ingat Habib Naufal, ingat Habib Salim bin Jindan, ingat Habib Salim bin Jindan. Maka punya cita-cita, nanti kalau saya punya anak laki-laki akan saya beri nama Naufal, seperti Habib Salim ngasih nama anaknya Naufal, biar anak saya sama alimnya seperti Habib Naufal. Selesai. Enak ya? Namanya saya ini doa orang tua saya. Jadi modalnya seperti apapun, berkat tawassul pada orang baik, tawassul sama namanya orang soleh, jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Sejak saya lahir sampai hari ini, ibu saya, ayah saya gak pernah ngajarin cari uang yang banyak, cari uang yang banyak, gak pernah. Dan tidak pernah diajarkan takut sama namanya gak punya uang. Yang ada ibu saya ngajarin, malam Jumat sana ke masjid baca maulid, malam Jumat sana ke masjid hadir tahlil, malam Jumat sana ke masjid baca maulid. Ayo sini baca Al-Quran, ayo belajar alif ba ta a i u ba bi bu na itu, ayo baca Ratibul Hajjaj, ayo baca Ratibul Allah. Itu yang diajarkan orang tua saya. Hasilnya alhamdulillah sampai malam ini saya ingat orang tua saya. Sampai malam ini dan seterusnya, insya Allah saya akan utamakan orang tua saya. Karena apa? Karena saya dididik untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas semuanya? Ya, mudah-mudahan hikmah Isra Mi'raj, salat itu kesuksesan bisa kita tanamkan dalam pribadi kita masing-masing. Perbaiki salatmu jika ingin menjadi baik hidupmu. Perbaiki salat kita kalau ingin baik hidup kita. Perbaiki salat keluarga kita kalau ingin baik kehidupan keluarga kita. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, perintahkanlah keluargamu salat dan bersabarlah atasnya. Kami enggak minta rezeki darimu, kami yang memberi kamu rezeki. Allah akan ngasih rezeki orang yang ngajak keluarganya sholat. Rezekinya banyak, ilmunya dapat, sehatnya dapat, hatinya tentram dapat, rezeki dari wujud zahirnya juga dapat. Kenapa? Karena Allah yang bilang, kami yang memberimu rezeki. Allah langsung yang murus, maka semua jadi mudah. Mudah-mudahan